Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uma Nafiatul, IM 4011903203 dari kelas Ekonomi Syariah K. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan strategi promosi untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Yang pertama adalah promosi penjualan. Pengertian promosi penjualan yaitu insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Bentuk promosi yang digunakan mencakup diskon, kupon, display, dan lain-lain. Promosi penjualan sering bekerja sama dengan alat promosi yang lain seperti periklanan. Iklan menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi penjualan menawarkan insentif untuk membeli. Menurut Clutter dan Armstrong, mengemukakan bahwa promosi penjualan adalah insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. Yang selanjutnya adalah tujuan promosi penjualan. Yang pertama, merangsang permintaan oleh pengguna industri atau konsumen rumah tangga. Yang kedua, memperbaiki kinerja pemasar dari penjualan kembali. Yang ketiga, sebagai suplemen periklanan, penjualan tatap muka, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Secara spesifik, tujuan promosi penjualan hampir sama dengan periklanan, yaitu agar konsumen mau mencoba menggunakan produk, mendorong peningkatan pengeluaran sepanjang masa liburan, dan mendorong konsumen yang sudah ada agar menggunakan produk lebih sering. Yang kedua adalah mengembangkan dan mengelola program iklan. Definisi periklanan. Dalam pengembangan program iklan, manajer harus selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. Lalu, mereka dapat menggunakan 5 keputusan utama yang dikenal dengan 5M. Yang pertama adalah misi. Apa tujuan iklan Anda? Yang kedua adalah uang. Berapa banyak yang dapat kita habiskan? Yang ketiga, pesan. Apa pesan yang harus kita kirimkan? Yang keempat, media. Apa yang harus kita gunakan? Dan kelima, pengukuran. Bagaimana kita harus mengevaluasi hasilnya? Mengelola dan mengembanggan program iklan. Yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan iklan harus mengalir dari keputusan sebelumnya tentang pasar sasaran, positioning, merek, dan program pemasaran. Yang kedua adalah memutuskan anggaran iklan. Iklan seringkali dianggap sebagai pengeluaran lancar dalam perusahaan. Namun di samping itu, baik disadari maupun tidak, iklan adalah sebuah bentuk investasi yang dapat menambah aktiva tidak berwujud yang disebut dengan ekuitas merek. Yang ketiga adalah mengembangkan kampanye iklan. Untuk mengembangkan suatu strategi pesan, para pengiklan menempuh 3 langkah. Yang pertama, pembentukan dan evaluasi pesan. Kedua, pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif. 3, tinjauan tanggung jawab hukum dan sosial. Dan yang ketiga adalah menetapkan media dan mengukur efektivitas. Setelah memilih pesan, tugas pengiklan berikutnya adalah memilih media untuk menyampaikannya. Tahapan-tahapan yang akan dilalui adalah 1. Memutuskan jangkauan yang diinginkan, frekuensi, dan dampaknya, yaitu mencari media yang paling berbiaya efektif untuk menyampaikan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada audiens sasaran. Kedua, memilih di antara jenis-jenis media utama. Mengetahui kemampuan jenis-jenis media utama untuk menghasilkan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Yang ketiga, memutuskan waktu media yang tepat dan alokasi media secara geografis, yaitu mengetahui karakter calon konsumen dan karakter produk yang dijual. Yang keempat, evaluasi hasil keputusan. Evaluasi dari hasil keputusan yang telah diambil sebelumnya. Hal ini dimaksud agar iklan selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dari iklan yang telah dihasilkan sebelumnya. Yang pertama adalah pilihan iklan alternatif. Yang pertama adalah tes. Para pemasar memiliki asumsi bahwa lebih baik menjangkau orang di luar lingkungan tempat tinggal, misal di tempat kerja, tempat bermain, dan tempat berbelanja. Yang kedua adalah papan reklame. Adalah sudah ditransformasikan selama bertahun-tahun dan sekarang menggunakan grafik yang diproduksi secara digital. Yang ketiga adalah ruang publik, yaitu pengiklanan memasang iklan cetak dan iklan TV tradisional yang di tempat tidak biasa seperti bioskop,
area olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penempatan, yaitu dapat dikombinasi dengan promosi khusus untuk mempublikasikan produk ikutan. Yang selanjutnya adalah pajangan dan peragaan di tempat pembelian, yaitu daya tarik dari iklan tersebut yang dari iklan terletak dalam fakta bahwa sejumlah studi menunjukkan bahwa dalam banyak kategori produk. Yang kedua adalah evaluasi media alternatif. Sekarang, iklan dapat tampil secara virtual di mana saja. Keuntungan utama dari media non-tradisional adalah bahwa audiens yang sangat tepat dan mau tidak mau harus mendengarkan karena sifat dan setting. Yang ketiga adalah menyeleksi wahana spesifik. Yang pertama adalah sirkulasi, yaitu jumlah unit fisik yang memuat iklan tersebut. Yang kedua adalah audiens, orang yang terpapar dengan secara langsung. Yang ketiga adalah audiens efektif, orang yang mempunyai ciri audiens sasaran. Yang selanjutnya adalah audiens yang terpapar iklan secara efektif, yaitu orang yang mempunyai ciri audiens sasaran yang benar, yang melihat iklan tersebut secara langsung. Dan selanjutnya adalah memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Yang pertama adalah kesinambungan atau kontinuitas, yaitu dicapai dengan menjadwalkan paparan secara merata secara periode. Yang kedua adalah konsentrasi, memerlukan penggunaan semua dana iklan dalam periode. Yang selanjutnya adalah kenaikan, yaitu memerlukan iklan untuk suatu periode. Dan yang terakhir adalah pola denyut, yaitu iklan yang berkesinambungan. Yang kelima adalah mengevaluasi efektivitas iklan. Yang pertama adalah riset dampak komunikasi, yaitu berupaya menentukan apakah suatu iklan berkomunikasi efektif. Dan yang kedua adalah riset dampak penjualan, yaitu dampak iklan pada penjualan umum lebih sulit diukur daripada dampak iklan pada komunikasi. Yang keempat adalah strategi promosi langsung, online, sosial media, database, dan digital marketing. Promosi secara langsung merupakan cara pengenalan produk dengan bertemu langsung pada calon konsumen dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Kelebihannya adalah memungkinkan wirausaha untuk menjangkau langsung dan melakukan interaksi langsung dengan calon konsumen. Kekurangannya adalah terbatasnya calon konsumen yang dapat dijangkau. Yang kedua adalah promosi melalui media online, merupakan cara pengenalan produk, jasa, merek, dan usahanya melalui media digital. Perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital. Kelebihannya adalah biayanya cenderung murah, pelaksanaannya mudah dan cepat, serta dapat menjangkau pengguna internet di seluruh dunia. Yang ketiga adalah promosi melalui media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya biasanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang keempat adalah pemasaran database atau basis data adalah jenis pemasaran yang mengumpulkan data pelanggan seperti nama, detail kontak, riwayat pembelian, dan lain-lain untuk mengembangkan strategi pemasaran yang dipersonalisasikan untuk menarik, melibatkan, dan mengonversi pelanggan potensial. Yang terakhir adalah pemasaran digital, adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan penggunaan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.